Salam sukses. Kali ini saya akan mencoba mengulik tentang maraknya kritikan-kritikan yang dilemparkan oleh mantan Wapres RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla, karena semenjak posisinya sudah tidak berada di dalam pemerintahan. Saya mengamati kok statement-statementnya hampir sering berseberangan dengan pemerintahan. Apalagi saat ini semenjak dan setelah Pilpres 2024, di mana JK mengusung Capres Anies Baswedan, malah lebih intens lagi mengkritik, bahkan menyerang kubu yang dianggap lawan politiknya. Setelah saya coba searching, ternyata ada opini dari pengamat politik dan budayawan yang jelas-jelas menguliti borok JK dengan sangat pedas. Coba kita cek videonya. Nah, ini tadi baru ketemu Pak Anies dengan kasih lihat nanti orang itu. Jadi kita membicarakan hal-hal kebangsaan kita, sama dengan apa yang saya bicarakan dengan Puan dan dengan Prabowo. Tapi ini lebih mendetail lah apa yang kita mesti lakukan untuk bangsa ini, dan tentunya juga melihat ke depan apa yang baik, karena Pak Anies dengan teman-teman ini pejuang untuk kita semua. Nasib kita ditentukan oleh salah satu daripada tiga ini, dan semuanya penting, ya kan, seperti itu. Nah, karena itulah maka pagi-pagi sejak jam 7 nih kita berdiskusi. Kita menjunjung tinggi bagaimana demokrasi berjalan dengan baik, tidak dengan kekuasaan. Leadership, kalau tidak punya leadership, bagaimana jadi menteri, bagaimana bisa jadi gubernur, bagaimana bisa jadi direktur, kalau tidak punya leadership. Punya kecerdasan, saya kira tentu kalau punya track record, ada masalah nggak? Selama ini kan ada track record, oke lah, A atau B. Seperti itulah yang kita harus harapkan untuk memimpin bangsa ini ke depan. Yusuf Kalla kembali menyampaikan kritik atas pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, menyinggung soal pemerintahan Jokowi yang disebut mirip dengan era pemerintahan Soeharto yang mulai menunjukkan gaya otoriter. Soeharto itu 10 tahun masih baik. Setelah itu lebih otoriter. Sekarang itu begitu kelihatan. Setelah 10 tahun, muncullah teman-teman keluarga tentang berbagai macam masalah. JK pun menyinggung soal masa jabatan presiden. JK menilai agar tak terjadi kekuasaan yang absolut dan otoriter, maka masa jabatan kepala negara perlu dibatasi. Sebelumnya, JK juga pernah melayangkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Ia mengingatkan agar tak terlalu campur tangan dalam urusan politik soal pemilihan presiden 2024. Pak JK ini kan juga orang yang sedang konflik loh di dalam negeri ini. Sedang memerangi pemerintah karena kepentingan-kepentingan bisnisnya tidak bisa diakomodir. Pada satu sisi, kejengkelan terhadap pemerintah setidaknya 10 hampir berapa ini? 7 tahun yang lalu, atau yang lebih cocok 5 tahun yang lalu ditambah beberapa masa sekarang ini. Dia jengkel sekali dengan itu, nomor satu. Nomor dua, karena itu dia tidak punya cara lain kecuali membackup calon-calon orang-orang yang memiliki mentalitas Taliban di Indonesia. Itu kawan-kawannya dia terhadap lembutnya orang Muhammadiyah, terhadap highly civilized orang-orang NU, nggak ada gunanya bagi Pak JK. Apa urusannya lembut dan civilization dalam kehidupan politik Indonesia kalau itu tidak memenuhi kebutuhan politik dia? Dia sudah rugi sangat banyak
selama ini, dan dia akan merebut dengan cara menempatkan pion. Pion yang betul-betul hanya pion, bukan orang. Yang betul-betul hanya pion yang bisa disetir ke sana kemari, bisa didorong sana kemari sesuai kepentingan dia. Dan pion itu memenuhi syarat. Lahirnya di Jogja, besar di Jogja, sekolah di Amerika dengan bangga, darah Arab. Tapi ya kira-kira Taliban lah. JK itu mentalitas Talibannya itu lebih dulu lahir sebelum Taliban itu sendiri lahir. Pemerintah juga pernah punya kesalahan besar pada kabinet kedua SBY 5 tahun yang lalu, pada saat kabinetnya sebelum ini. Kabinet waktu zaman saya yang pertama kita buat KUR dan bunganya 11%, 10%, 11%. Tiba-tiba pada kabinet kedua SBY naikkan 23%. Jadi pengusaha besar, pengusaha kecil makin kecil. Itu adalah suatu kesalahan, kezoliman yang terjadi waktu menaikkan kredit usaha kecil 23%. Ketika bahan bakar dinaikkan dulu bulan November tahun 2014, harga-harga sudah naik duluan. Ketika diturunkan, karena trennya kan menurun, harga minyak bumi itu nggak turun-turun harganya, sudah terlanjur tinggi. Misalkan perampingan PNS ya, itu kalau jumlahnya besar ratusan ribu, dikala ekonomi seperti ini menurut saya salah waktu. Kalau undang-undang teks amnesti tidak benar, melegalisasi, membenarkan, mengasih karpet merah pada uang yang haram sampai jumlahnya ratusan M atau triliun, kan jelas itu merusak rasa keadilan. Dan kita pernah punya duit tunggal, tapi sesaat saja, hanya zaman proklamasi, yaitu Soekarno dan Hatta. Tapi begitu menjalankan pemerintahan, benturan dua orang itu. Dan oleh Pak JK diulang lagi begitu berpasangan dengan Pak Jokowi. Gitu. Saya tanya dengan Pak Jokowi, Pak, tahun 2014 nih, siapa calon wakil presidennya? Abraham Samad, Mas. Beliau bilang, saya bilang jangan Abraham Samad, Pak. Kan mau menang nih ya di Indonesia Timur ya, buat ngimbangin suaranya Pak Hatta di Sumatera. Abraham Samad tuh nggak populer. Terus siapa, Mas? Saya agak ragu juga sih. Agak jeda juga saya ngomong. Indonesia Timur itu yang populer cuma satu, Pak, Yusuf Kala. Waduh, kata Pak Jokowi, kata SBY jangan dengan JK, nanti repot. Langsung jawab, Pak, repot nggak repot, urus belakangan, yang penting menang dulu. Buat apa nggak repot tapi kalah. Pak LBP itu setahu saya kena veto juga sama Pak JK. Padahal dari awal udah mau dimasukin sama Pak Jokowi. Tapi yang repot juga soal, kalau nggak salah, bicara calon ketua umum Golkar, yang diinginkan oleh Pak Jokowi beda dengan diingin Pak JK. Kemudian ngomong 212, 411, beda juga di situ. Bicara pilkada Jakarta, iya pilkada Jakarta kan beda terus. Kalau Pak JK kan jangankan sudah berpasangan, sebelum berpasangan aja sudah bilang nggak cocok kok. Nah, itulah jejak aktual dari para tokoh yang ada dalam video ini. Mantan Wapres RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala belakangan semenjak pesta demokrasi Pilpres 2024 semakin intens melontarkan kritikan-kritikan panas terhadap pemerintahan. Memang semenjak posisinya sudah tidak berada di dalam pemerintahan, saya mengamati kok statement-statementnya hampir sering berseberangan dengan pemerintah. Apalagi semenjak Pilpres 2024 dengan mengusung capres Anies Baswedan, malah lebih intens lagi menyerang bukan sekedar terhadap pemerintahan tapi juga menyerang kubu yang dianggap lawan politiknya. Ternyata ada jejak digital JK yang memang dari masa pemerintahan SBY pun sudah sering mengkritik. JK mengatakan masa pemerintahan SBY telah melakukan kebijakan yang salah dan sangat besar kesalahannya sehingga dianggap menzolimin rakyat. Kemudian SBY juga langsung merespons kritikan JK itu bahwa singkatnya adalah pengambilan kebijakan di masa pemerintahan SBY itu justru untuk menyelamatkan negara ini.
Kalau saya pinjam diksinya Kang Sobari dan Bung Khodari, hubungan dengan JK lebih mengusung Anies Baswedan itu ternyata bukan lagi karena kepentingan bangsa dan negara seperti yang JK sendiri ucapkan, tetapi lebih untuk kepentingan akses pengembangan dari sekian bisnis-bisnis yang dimiliki JK secara pribadi. Kita sudah sama-sama dengar tadi dalam video Kang Sobari yang mengatakan dengan keras menguliti borok-borok JK, bahkan sampai dikatakan kalau JK lebih kejam dari perlakuan Taliban. Dan yang lebih pedas lagi, Kang Sobari juga mengatakan JK lahir lebih dulu sebelum Taliban lahir. Begitu juga dengan pengamat politik atau founder Indobarometer Muhammad Khodari juga membuka borok-borok JK dalam kiprahnya selama ini di pemerintahan. Khodari juga menceritakan pengalamannya waktu tahun 2014 saat Jokowi mencari pasangan untuk mendampingi sebagai cawapresnya. Ternyata memang dari percakapan Khodari dan Jokowi bahwa JK tidak direkomendasikan oleh SBY karena nanti malah akan menjadi repot katanya. Tentunya kenapa SBY tidak merekomendasikan, pasti pernah ada pengalaman atau penilaian buruk terhadap JK. Begitu juga dengan LBP atau Luhut Binsar Panjaitan, juga JK ada masalah. Banyak hal-hal yang menjadi masalah karena perbedaan dengan Jokowi, misalnya waktu pengangkatan Ketua Umum Golkar, apa yang diinginkan Jokowi juga berbeda dengan JK. Kemudian soal 212 juga pendapatnya berbeda. Saat Pilkada Jakarta juga sama berbeda pilihan calonnya. Jadi menurut Bung Khodari, kalau JK hampir selalu menunjukkan perbedaan. Jangankan sudah berpasangan, sebelum berpasangan aja sudah berbeda. Nah, itulah kira-kira ulasan dari dibalik seringnya kritikan-kritikan seorang JK yang seharusnya sudah layak dianggap sebagai bapak bangsa, tapi ternyata sama saja dengan politisi-politisi yang lainnya, di mana hampir semua politisi sebenarnya bisa pada teriak keras dan lantang karena di balik udang itu ada konflik of interest, yaitu punya kepentingan-kepentingan yang utama buat pribadi. Demikianlah, terima kasih dan salam sukses.